Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang paling inspiratif bagi anak-anak muda. Bisa gua bilang di sini film bisa bikin jiwa malas lu bergetar. Meski film ini adalah film Thailand, tapi jangan kalian anggap remeh kekuatan cerita dari film ini, karena film ini benar-benar diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul The Billionaire. Kalian pernah datang ke tempat swalayan kan? Kalian pernah gak jajan makanan namanya Tokeinoi? Itu loh jajanan snack rumput laut yang ya sedikit mahal dan isinya cuma 5 lembar doang. Nah, film ini menceritakan perjuangan seorang anak muda yang berusaha keras untuk menjadi pengusaha sukses demi melunasi hutang keluarganya yang tak mungkin akan lunas seumur hidup. Di sini gua akan kupas tuntas serta dengan storyline yang mudah kalian mengerti. Siapa tahu kita akan menjadi the next billionaire. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jangan lupa subscribe jika kalian suka, oke? Film ini diawali dengan scene seorang anak muda yang datang ke sebuah bank dan ingin meminjam uang. Dan si pegawainya pun kaget dengan pinjaman yang akan anak itu ajukan. Dan pegawai bank itu meminta anak muda itu untuk menjelaskan supaya keinginannya bisa dipertimbangkan. Maka dimulailah cerita inspiratif ini. Lalu scene berpindah di beberapa tahun sebelumnya. Top Litipat adalah seorang anak SMA yang doyan main game. Ketika jam pelajaran berlangsung, bukannya ia memperhatikan guru, ia malah sibuk bermain game online. Ini game online jadul ya, kalau ada yang tahu ini game apa, soalnya gua gak tahu ya. Dulu gua gak suka ke warnet, gua gak punya duit. Lalu tiba-tiba ada seorang player yang meminta sebuah item milik Top. Dan ia berani membayar mahal. Lalu Top menjual item itu seharga $500 Singapura. $500 Singapura itu di tahun itu ya. Ini ceritanya kan sekitar tahun 2001 sampai 2003-an. Player itu langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Top. Namun Top tidak memiliki rekening. Ia meminta nomor rekening pamannya dan ternyata benar, cairlah uang yang dihasilkan dari penjualan item itu. Top semakin semangat dalam jual beli item di dalam game sampai uang di rekeningnya banyak dan sampai ia sanggup membeli mobil sendiri. Seketika ia menjadi populer di sekolahnya, banyak wanita yang memperhatikan Top. Namun cuma ada satu wanita yang Top suka, itu adalah Lin. Top dengan jiwa anak muda yang masih sembrono dan disokong dengan uang yang banyak menjadikan ia sedikit kurang tata krama. Ia sering menyelesaikan masalah dengan menyogok. Ketika ia pulang kencan bersama Lin, ia dimarahi ayahnya karena pulang malam. Juga ayahnya mempertanyakan terus uang yang dihasilkan oleh Top. Meskipun Top sudah menjelaskan bahwa uangnya berasal dari game, ayah dan ibunya tetap tidak mengerti. Maklum, pada saat itu penghasilan dari game masih tabu, dan malah orang tua menganggapnya berjudi. Bertahun-tahun berlalu, kali ini Top sudah lulus SMA, dan ia sedang berusaha untuk daftar di universitas. Namun hasilnya selalu gagal. Keluarga Top ingin dia masuk universitas negeri, biar biayanya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan universitas swasta. Namun apa daya, Top tidak mampu. Kemudian ia melihat rekeningnya yang kian menipis. Lalu ketika ia kembali membuka game online-nya, tiba-tiba akunnya terbanned dikarenakan melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan komersial. Lalu ia berpikir bagaimana caranya uang yang tersisa itu bisa menjadi banyak. Lantas ia membeli beberapa unit DVD bajakan untuk dijual kembali. Dari sini jiwa usaha Top mulai terlihat. Namun dengan pengalaman yang sedikit ia malah tertipu dengan DVD bajakan yang cepat rusak dan tidak ada garansi. Alhasil Top malah rugi. Singkat cerita, akhirnya Top masuk universitas swasta meskipun biayanya mahal. Orang tuanya berusaha membiayai Top, namun Top tidak mau membebankan keluarga. Lantas dari mana ia dapat uang? Ternyata Top diam-diam menjual jimat keluarganya ke toko gadai. Di tengah pelajaran, ia sering keluar kelas, mengunjungi pacarnya Lin di ruangan teater. Ia mengajak Lin jalan, namun Lin sedang sibuk latihan. Lantas ia pergi sendirian. Kemudian ia melihat sebuah plang bertuliskan Food Expo. Top lalu datang ke sana dan melihat-lihat mesin pembuatan makanan. Lalu terbersitlah ia ingin menjadi seorang pengusaha makanan. Lantas ia membeli mesin pemanggang kacang, karena jajanan kacang sedang booming-boomingnya kala itu di Thailand. Ia menyewanya seharga 50.000 baht.
Dan jelas ayahnya memarahinya karena katanya di pasar biasa mesin seperti itu dijual seharga 30.000 baht. Namun itu tidak membuat Top putus asa. Ia jadi sering masuk kelas bisnis dan perdagangan, namun ia juga harus berfokus pada usahanya yang ia bangun. Lantas ia menitipkan mata pelajarannya pada temannya untuk direkam. Dan ia pergi keluar untuk mensurvei lapangan. Ia mengunjungi beberapa pedagang kacang guna bertanya resep dan cara pembuatan supaya enak. Dan ia mencatatnya. Kemudian ia mencobanya di rumah. Lalu ia memberikan testimoni kepada keluarganya, dan ternyata kacang milik Top itu enak, dan mendapat pengakuan dari teman ayahnya. Mendengar hal itu, Top semakin bersemangat. Ia menjual dagangannya di jongko-jongko swalayan. Dibantu pamannya, ia pun berjualan di sana. Namun hari pertama, jualannya hanya laku sedikit. Lalu Top memberikan saran pada pamannya untuk berteriak-teriak memanggil pembeli. Ia pun mensurvei ke pasar sembari ia ngedate bersama Lin. Namun di hari kedua justru jualannya nggak laku satupun. Dan pamannya menelpon Top. Top yang menelpon di belakang Lin mengira Top selingkuh. Dasar wanita ya, tidak tahu perjuangan seorang laki-laki. Lalu ia kembali mensurvei hal apa saja yang bisa membuat dagangannya laku. Lantas ia terfikirkan masalah lokasi. Lalu ia meminta pindah ke lokasi pintu utama, biar dagangannya laku. Di keesokan harinya, ketika Top sedang ujian di kampus, tiba-tiba HP-nya berdering. Dosen menyuruh mematikan HP itu dan tidak boleh diangkat. Kalau diangkat teleponnya, ia harus keluar ruangan ujian. Dan ternyata pamannya yang menelpon. Top yang galau antara mereject atau mengangkat telepon, kemudian memilih mengangkat telepon dan meninggalkan ruang ujian. Ternyata dagangan kacangnya laku keras. Dan Top semakin semangat. Ia membantu pamannya berjualan. Dan dengan kesembronoan anak muda, Top mulai memikirkan ingin membuka cabang. Dengan perhitungan-perhitungan dasar anak remaja, pamannya mengingatkan untuk jangan terburu-buru. Namun Top dengan keberaniannya kembali menyewa mesin pemanggang dan membuat cabang lain. Lalu tiba-tiba Lin menghampiri Top karena Top sudah jarang masuk kuliah. Ia mengingatkan untuk belajar karena katanya belajar lebih penting, bekerja bisa nanti. Ia pun membantunya jika Top kesulitan dalam pelajaran. Setelah beberapa hari jualan Top yang laku mulai mengalami kendala. Asap dari mesin itu mengotori atap mall. Dan manajer mall itu menegur Top. Jika begini terus, pihak mall akan memutuskan kontrak jongkok milik Top. Ia harus membersihkan atap itu sebelum mall ditutup. Jika belum beres dan masih kotor, ia harus berhenti berjualan di sana. Lalu Top berusaha membersihkan atap dengan ditemani ibunya. Namun waktunya tidak cukup. Satpam mall menegurnya untuk segera pulang. Kemudian Top menyuap satpam itu. Namun satpam itu tidak mau. Ia menegur ibunya untuk memberikan tata krama dan kejujuran. Dan ia pun disuruh pulang, tidak boleh berjualan lagi. Dan tiba-tiba ibu Top memberitahu bahwasannya keluarganya akan pindah ke luar negeri. Memulai hidup yang baru karena ayahnya terlilit hutang yang besar. Top pun marah dan ibunya menangis. Top berjanji akan menjadi orang sukses dan membantu perekonomian keluarganya. Ia tidak ingin ikut orang tuanya ke luar negeri dan ia memilih tinggal di sana bersama pamannya. Dan mereka pun berpisah. Top yang stres karena tidak bisa berjualan lagi ditambah papan peringatan bank bahwasannya rumah itu akan disita. Lalu ia pergi keluar dan tiba-tiba bertemu dengan Lin yang sedang bersenang-senang bersama teman-temannya. Lin yang marah karena beberapa hari tidak ada kabar dari Top kemudian mendorong Top sampai jatuh. Wanita memang ya. Dan Top pun meminta maaf. Dan Lin terus membujuk Top untuk kembali kuliah. Di tengah perjalanan, Lin memberikan cemilan rumput laut. Dan setelah ia mencobanya, ternyata rasanya enak. Dan muncullah ide untuk Top membuat usaha cemilan rumput laut. Ia mencoba menggoreng rumput lautnya sendiri, namun kendalanya rumput lautnya terasa pahit dan mudah basi. Tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Pegawai bank yang tadinya tidak tertarik dengan cerita Top, kini mulai tertarik dan excited. Lantas pegawai bank itu bertanya, "Apa kau menemukan solusinya?" Dan Top pun menjawab, "Tentu saja." Dan mereka pun tanpa sadar tos-tosan. Lalu Top memberitahu bahwasanya ia pergi ke riset pangan untuk mengetahui bagaimana caranya agar makanan tidak mudah basi. Dan Top pun menjual mesin kacangnya untuk membeli mesin packing dan membeli beberapa dus rumput laut.
Pamannya mulai menggoreng rumput laut itu, namun hasilnya tetap tidak enak. Berkali-kali mencoba tetap gagal, sampai menghabiskan beberapa dus rumput laut. Sampai Top menjual semua komputer miliknya untuk membeli rumput laut tambahan, dan mereka terus mencobanya. Dan kemudian pada suatu malam di tengah hujan deras, tiba-tiba Top mendapati pamannya jatuh pingsan, dengan kepala terbentur lantai dan berdarah. Itu menambah kesulitan dan ujian Top. Namun badai pasti berlalu. Kejadian itu memberi hikmah. Top yang kembali mencoba menggoreng rumput laut, tiba-tiba kehabisan stok rumput laut. Dan ia menemukan sisa rumput laut yang terjatuh ke lantai, yang sudah diguyur hujan semalam. Kemudian ia menggorengnya dan hasilnya enak. Ternyata rahasianya ada di pengembunan. Lalu mereka menjual rumput laut itu dan laku keras. Target Top mendapatkan 1 juta baht per tahun semakin dekat untuk bisa membawa orang tuanya pulang. Lalu Top mendapat telepon dari orang tuanya, bahwasanya Top ulang tahun. Di tengah obrolan, tiba-tiba ia bertanya, sebenarnya hutang orang tuanya itu berapa? Ternyata orang tuanya menjawab, hutangnya sebesar 40 juta baht, atau senilai 12 miliar rupiah. Dan itu membuat Top semakin pesimis. Apakah ia bisa membantu melunasi hutang orang tuanya? Dengan perhitungan target Top 1 juta baht per tahun di awal, ternyata butuh waktu 40 tahun untuk melunasi hutang keluarganya. Lantas Top mulai terfikirkan untuk menyusul orang tuanya ke luar negeri dan menyerah. Ditambah lagi dengan konflik yang terjadi dengan Lin, membuat Top semakin stres. Lalu pada suatu malam, ia pergi ke toko swalayan 7-Eleven. Ia membeli baterai Walkman, dan sambil mendengarkan dosen yang direkam di sana, ia mulai memikirkan untuk mendistribusikan jualannya ke 7-Eleven. Dan ia menelpon kantor tersebut. Ia akan menemui Ibu Pu. Dan setelah berlama-lama ia menunggu sampai berjam-jam, barulah ia bertemu Ibu Pu. Ternyata barang dagangan Top belum layak dilihat dari kemasan dan harga yang tergolong mahal. Lantas Top mulai merombak kemasannya dan memecahnya menjadi kemasan-kemasan kecil dengan harga yang murah. Dan ia kembali mencobanya. Kali ini kesabaran Top sangat diuji. Dengan gelagat Ibu Pu yang sibuk, Top menunggu sampai 6 jam. Ia pun menyerah. Top pun pulang dan barangnya ia berikan pada petugas lift. Namun keberuntungan masih memihak. Barangnya diambil oleh karyawan 7-Eleven dan diterima. Melihat hal itu, Ibu Pu kembali memanggil Top. Ia menawarkan kerjasama dengan syarat Top harus mempunyai pabrik yang layak. Dan ia ingin dalam 2 bulan Top harus menghasilkan barang sejumlah 70.000 piece. Minimal harus 80%-nya. Jika Top tidak bisa, maka kontraknya akan dibatalkan. Lantas disinilah maksud Top untuk meminjam uang yang bercerita panjang lebar kepada karyawan bank di scene-scene awal tadi. Namun apa daya, umur Top yang masih 19 tahun dan hutang keluarganya yang menumpuk, ia tetap tidak bisa meminjam uang dari bank. Padahal sedikit lagi ia akan bisa mewujudkan mimpinya. Lantas ia membuka gudang lama milik ayahnya dan menyulapnya menjadi pabrik. Dengan menjual mobilnya, ia mempertaruhkan segalanya di sana. Dengan biaya 600 juta untuk dekorasi pabrik. Oh ya, Top pun mendapati pacarnya yang kini sudah mempunyai gebetan lain. Dasar wanita ya. Dan ia berpikir jika ini gagal, ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan hari inspeksi pun dimulai. Petugas kelayakan pabrik mulai menyurvei pabrik Top. Ada sedikit koreksi di sana-sini, namun Top berhasil meyakinkan petugas itu dan berjanji akan memperbaikinya. Top disuruh menyuap petugas itu dengan uang, namun Top sudah berubah, ia tidak mau lagi menyuap orang. Lalu, hari di mana hasil inspeksi pun datang, dikirim melalui telegram, dan hasilnya Top diterima. Dan sekarang ia harus mengejar target 70.000 piece untuk dikirim. Singkat cerita, di pagi hari buta ia dibangunkan pamannya untuk pergi mengirim barang sebelum terlambat, dan Top berterima kasih banyak kepada pamannya karena sudah membantunya selama ini. Top berpacu dengan waktu. Sesampainya ia di sana, ia terlambat 1 jam. Tapi Top memohon dengan sungguh-sungguh. Coba kalian bayangkan apa jadinya kalau barangnya ditolak karena telat 1 jam. Lalu Top memberitahu ia baru saja menyelesaikan pengepakan jam 5 subuh.
dan tiba-tiba petugas itu memberikan kesempatan 1 kali saja. Barangnya diterima karena terlihat hidung Top berdarah. Itu menandakan bahwa Top bekerja keras. Dan akhirnya ia bisa menelpon ayahnya sambil menangis. Disinari matahari pagi bahagia, ia berkata, "Ayah, sekarang kalian boleh pulang." Dan film pun berakhir. Sekarang Top sudah mempunyai 2.500 karyawan dan cemilan rumput lautnya sudah mendunia. Ia pun sudah tidak kesulitan jika mengajukan pinjaman ke bank. Ia pun memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Dan penghasilannya sudah mencapai 1.500 juta baht per tahun atau senilai 450 miliar per tahun. Dan di sini kita tahu bahwa Top Litipat yang asli ikut di film ini loh. Mau tahu yang mana? Ini dia. Bagi kalian, jangan pernah patah semangat. Ada satu pepatah dari Top. Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah.